Hai teman-teman semuanya, di materi kali ini aku akan ngajarin kalian gimana cara bikin produk digitalnya kalian sendiri menggunakan Canva. Jadi pastiin sebelum kalian bikin, kalian udah harus download aplikasinya Canva. Di tutorial kali ini aku akan ajarin sebenarnya sama aja sih ya tutorialnya. Kalau misalkan kalian mau bikin produk worksheet anak, planner, amplop, ebook dan lain-lainnya, caranya sama. Aku akan kasih kalian tutorial pertama gimana kalian cari ide, yang kedua gimana memodifikasi template di Canva yang sudah ada, dan yang ketiga gimana cara bikin produknya dari nol. Jadi pastiin kalian tetap sama aku dari awal sampai akhir. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan Canva-nya ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Jadi pertama-tama kalau misalkan kalian sudah buka, sudah download aplikasinya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini aku akan ajarin kalian yang pertama, aku akan ngajarin kalian cara memodifikasi template yang sudah ada di Canva. Tapi pertama-tama sebelum kita memodifikasi, hal yang pertama kalian lakukan adalah klik create ini untuk menampilkan kanvasnya ya. Jadi kita klik aja create yang ada di sini. Nah, kemudian kita pilih A4. Kita klik di sini A4, pilih yang portrait. Ya, pilih yang portrait. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, akan muncul kanvas putih seperti ini. Kalau misalnya tadi kan aku bilang aku mau mengajarkan soal memodifikasi template yang sudah ada di Canva. Ya. Nah, di sini ini ada menu template. Ini adalah template di mana semua template-nya sudah ada, baik dari template e-book, template buku mewarnai, template amplop dan lain-lain. Semua sudah ada. Contoh misalnya aku mau cari template buku mewarnai. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada nih ya template-templatenya seperti apa. Contoh misalnya aku, oh iya teman-teman, pastiin ya, aku mau kasih tahu juga ke teman-teman, untuk gambar-gambar yang ada tanda mahkota ini adalah gambar-gambar yang berbayar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Canva-nya kalian masih yang pakai gratis, hindari gambar yang ada tanda mahkotanya seperti ini ya. Ini aku cari yang nggak ada mahkotanya ya teman-teman ya. Nah, contohnya yang ini ya, ini nggak ada mahkotanya, ini gratis. Oke, applied. Nah, di sini aku mau pastiin ke teman-teman semuanya ya, jangan yang namanya kita pakai template orang lain, dilarang keras ya untuk sama plek ketiplek pakai template-nya. Kita bisa ubah ya, ubah template-nya dengan cara apa ubahnya? Dari pertama, dari jenis font-nya, dari warnanya, dari kata-katanya, ya atau dari desainnya. Caranya adalah, misalnya kita mau bikin buku mewarnai itu pakai kata-kata yang lain ya. Misalnya kita ini hapus dulu, ini hapus, hapus, hapus. Caranya kita masukin gini, teksnya dulu ke menu teks di sini, lalu kita klik add text box ya. Kemudian kita masukin ya, ini terserah kalian, sesuaikan aja dengan selera kalian. Coloring books. Nah, misalnya aku mau pakai coloring book, warnanya aku ganti warna merah atau warna coklat deh. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalkan kalian mau ubah warnanya, ini bisa diklik tulisannya lalu ada tanda text color di sini, kita klik, pilih warnanya mau warna apa. Ya, misalnya aku pilih warna putih, warna merah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngubah nih, yang lain-lain juga misalkan mau nambahin, misalnya kita bikin coloring book,
edisi hewan ya. Kita masukin lagi add text box. Kita masukin edisi hewan. Nah, kita masukin di sini edisi hewan. Lalu kita mau nambahin nih, yang namanya hewan kan pasti kita pengen dong ada gambar hewannya gitu ya. Kita pilih ke menu elements ya teman-teman ya. Ke elemen, cari nama hewannya. Contoh, aku cari singa. Aku cari gambar, mana nih, singa. Nah, oke, sekali lagi hindarin gambar yang ada mahkotanya ya teman-teman, karena itu nggak berbayar ya. Contoh aku mau singanya yang ini deh, lucu. Nah, aku mau ada singanya di sini. Terus aku mau ada gajah, ya. Gajah, kita set gajah. Nah, aku mau yang ini, gajah. Apalagi aku mau jerapah. Nih, misalnya. Ya, jadi ada jerapah. Kalau misalkan mau masukin elemen yang lain nih, misalnya elemen hutan. Nah, kalian bisa cari lagi ya di menu elemen sama hutan. Hutan, klik grafik, kemudian kalian cari gambar hutannya yang menurut kalian itu bagus ya. Nah, aku pakai ini deh. Tinggal tarik aja seperti ini. Ya. Oke. Atau bisa dengan cara seperti ini, teman-teman. Aku ulangi ya. Aku hapus dulu, misal dengan cara seperti ini. Kalian klik, lalu kalian klik tanda 3 di sini ya. Tanda 3, lalu bikin nih. Misalnya background-nya mau di-replace, langsung seperti ini. Nah, dia sudah automatically jadi background ya. Setelah itu misalnya udah jadi nih kan, seperti ini nih, udah jadi. Nah, dapatlah covernya, cover buku mewarnai ya, worksheet anak buku mewarnai, sudah jadi covernya. Kemudian kalian mau menambahkan ya page yang lain, halaman yang lain, kalian tinggal klik aja nih, menu duplikat page di sini, otomatis dia akan muncul gambarnya di bawah. Ya, misalnya kalian mau bikin 20 halaman. Kalian tinggal klik aja sebanyak 20 halaman. Ya, klik 20 halaman supaya kalian nggak capek ngulangnya lagi. Gitu. Nah, kemudian kita mau bikin isinya. Tadi kan kita sudah bikin covernya. Sekarang kita mau bikin isinya. Caranya adalah kalian tinggal balik ke menu elemen. Kemudian kalian pilih di sini kotak atau square. Bisa pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Pilih mau yang mana, bebas. Kalian mau pakai kotak yang ini atau kotak yang ini. Kalau aku sih pilihnya sukanya nomor 2. Lalu kalian tarik lagi. Oke. Nah, mengubah warnanya gimana? Caranya adalah tinggal diklik aja di sini, klik tanda warna di sini, pilih yang warna putih. Oke, isinya sudah ada ya. Nah, ini kan sudah berbeda nih dengan template yang tadi ya. Otomatis kalian sudah nggak akan kena pelanggaran lagi, teman-teman. Gitu. Nah, setelah itu kita mau masukin gambarnya ya. Kita mau masukin gambarnya. Cari aja di sini misalnya kita mau cari gambar ayam. Ya, ayam. Karena kan rencananya kita kayak mau pengen bikin edisi hewan tapi yang alfabet ya dari A sampai Z gitu. Kita cari gambar ayam ya, cari gambar ayam yang tidak ada mahkotanya. Misal ayamnya yang mana nih? Yang ini deh. Oke. Kalian duplikat dulu ya gambar ayamnya sama seperti yang tadi. Klik gambar ayamnya, klik tanda duplikat di sini. Sudah jadi 2, ya kan? Lalu kalian jadiin hitam putih. Sebenarnya untuk menjadiin hitam putih ini ada banyak cara. Tapi cara yang paling sering aku pakai adalah dengan cara klik gambar ayamnya, kemudian klik bacaan edit di sini. Lalu, edit, kemudian edit. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih style match-nya ya, see all, yang line art. Udah deh,
Setelah itu nanti tinggal tungguin aja. Nah, jadi kan gambar hitam putih seperti ini. Setelah itu gambar yang warna tadi ditaruh di atasnya sebagai panduan anak-anak untuk mewarnainya, ya. Kalian bisa tambahin juga elemen teks ya. Caranya sama, ketik teks lalu kalian masukin ayam misalnya ya. Misalnya mau ganti jadi namanya ayam. Nah, seperti ini juga bisa, ya. Atau misalnya kalian mau kasih ide nih, misalnya supaya anak-anaknya, mengenali ini adalah hewan yang diawali dari huruf A, kalian tinggal supaya nggak capek, klik aja, teksnya, kemudian duplikat di sini, kalian tinggal masukin. Nah, lalu kalian mau misalnya nambahin tracing line untuk anak-anak latihan menulis ya. Tinggal di-copy aja di sini, taruh di bawah, sesuaikan. Fontnya itu kalian ganti caranya adalah klik tulisannya, lalu klik di sini font, ya, kemudian pilih KG. Nah, pilih yang ini ya, primary dots line. Otomatis dia akan berubah ya, teman-teman. Ayam. Nah, nah, ayam. Oke, sudah jadi. Hasilnya berbeda sama yang di awal yang punya tadi, ya. Kalau seperti ini udah aman nih teman-teman mau jual kembali itu sudah aman. Nah, aku juga mau ngingetin kalau misalnya teman-teman mau jual produk, teman-teman kembali, ada 2 lisensi yang harus teman-teman perhatikan. Lisensi pertama adalah lisensi MRR, yaitu lisensi yang, teman kasih ke reseller teman-teman. Nanti resellernya itu tidak bisa mengubah isi ya, mengubah kontennya dari, worksheet ini gitu, dan mereka juga harus menjual dengan harga yang sudah kalian tentukan, seperti itu ya. Itu kalau lisensi MRR. Tapi kalau misalkan kalian mau memberikan lisensi PLR, PLR itu Private Label Rights, tadi MRR itu kepanjangannya Master Resale Rights ya. Jadi PLR ini adalah resellernya teman-teman nanti bisa untuk mengubah isi atau konteksnya. Mereka bisa edit-edit dan mereka bisa kasih harga sesuai yang mereka mau. Jadi kalian, tinggal tentukan aja mau kasih lisensi PLR atau MRR, gitu ya. Seandainya nih kalian mau kasih lisensi MRR, udah jadi nih misalnya 20 halaman, cara nyimpennya gimana? Cara nyimpennya adalah kalian tinggal share di sini, oke. Lalu akses levelnya kalian ubah, anyone with the link can view, supaya nanti, yang beli nggak bisa ngutak-ngatik ya. Setelah itu kalian download aja, ya, di-download, oke. Nah, seperti itu teman-teman kalau mau memodifikasi template yang sudah ada di Canva. Sekarang kita lanjut untuk, misalnya kita mau bikin, worksheet dari nol, gimana caranya dari nol? Sama aja. Nih caranya aku ulangin ya. Ketika teman-teman mau bikin, mengulangi ya, mau bikin worksheet ya, dari nol ya, teman-teman harus buka Canva lalu klik tanda create di sini, kemudian cari A4 ya, kalau nggak ada di sini kalian bisa ketik aja A4 gitu. Pilih yang portrait, kemudian nanti nah muncul seperti ini ya. Teman-teman, mmm cari semua elemen-elemen yang mau teman-teman kasih dari menu elements dari sini, ya. Tadi kan kita dari template yang kita ubah. Nah, sekarang misalnya aku pengen buat worksheet aktivitas anak nih. Misalnya aku pengen bikin permainan game maze ya. Jadi kayak, maze game, aku tinggal buat aja di sini maze. Search. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman pilih yang tidak ada, mahkotanya. Nah, jadi misalnya nih kita mau bikin maze game yang levelnya dari mudah ke sulit ya. Misalnya aku mau yang metode caching. Awalnya metode caching dulu ya teman-teman ya. Aku pengen metode caching dulu ya. Nah, di sini
Oke, maze-nya sudah dapet, ya kan? Nah, tinggal aku tambahin elemennya lagi nih, misalnya aku mau, polisi dan pencuri, ya. Jadi temanya itu adalah polisi yang menangkap pencuri. Kita cari dulu gambar polisinya, kita cari gambar polisi yang tidak ada nih, tidak ada gambarnya. Ya, misalnya seperti ini. Oke, lalu aku cari gambar pencurinya. Sama dari menu elemen juga, kita cari pencurinya. Nah, misalnya yang ini ya teman-teman, kalau misalnya gambar terbalik seperti ini dan kalian mau menyesuaikan, kalian tinggal klik tanda flip yang ada di sini. Di flip aja. Nah, flipnya horizontal. Oke. Nanti dia otomatis akan berbalik ya. Seperti ini. Nah, sudah jadi nih, tinggal teman-teman kasih instruksinya. Yang namanya permainan, yang namanya worksheet anak, kita harus kasih instruksi supaya anak-anak itu paham harus ngapain. Caranya adalah teman-teman tinggal masukin aja menu teks ya. Add text box sama seperti yang tadi. Misalnya temukan pencurinya ya. Nah, kita taruh di sini. Oke, mau ngubah warnanya tinggal klik text color-nya di atas sini. Kalau yang dari handphone dia ada di bawah ya menunya. Misalnya aku mau kasih warna merah deh. Nah, merah gini. Oke. Lalu kita kasih judul yang lain ya. Misalnya kita kasih judul yang lain. Permainan labirin. Oke. Nah, mau diubah fontnya boleh. Aku ubah. Aku ubah di sini fontnya, tinggal disesuaikan aja sesuai seleranya teman-teman. Oke. Warnanya aku mau ganti juga di warna merah. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalau misalnya mau mengubah supaya nggak terlalu polos ya kan, mau masukin lagi nih warnanya yang ada di sini, boleh banget. Caranya sama seperti tadi, klik kertasnya, pilih warnanya. Teman-teman mau warna apa? Misalnya mau warna kuning atau mau warna yang lain, hijau, warna biru. Nah, boleh banget. Mau tambahin elemen kotak seperti tadi supaya lebih menarik, boleh banget juga. Ya, tambahin, tarik, tarik lagi, sesuaikan. Loh, kok jadi ketutup gambarnya? Tenang, tinggal diklik aja kotaknya, kemudian klik titik 3 di sini, lalu layer, send to back. Nah, jadi kan gambar di belakang, tinggal kamu ubah lagi aja warnanya. Jadi warna putih. Sudah jadi. Ini yang kedua ya. Berarti tadi yang pertama adalah kita bikin produk digital menggunakan template yang sudah ada di Canva. Kemudian yang kedua, kita bikin produk digital dari nol ya. Aku kasih idenya seperti apa. Kemudian yang ketiga ya. Tadi apa yang ketiga aku lupa. Tadi yang pertama kita bikin produk digital dari template di Canva yang sudah ada. Yang kedua kita bikin dari nol sama seperti ini ya kan. Yang ketiga, ide ya. Nah, ide, oke. Jadi aku kasih tahu ya teman-teman, kalau menurut aku pribadi, jualan produk digital yang nggak ada matinya itu adalah jualan worksheet anak. Kenapa? Karena bayangin aja teman-teman, setiap anak yang lahir di dunia ini, mereka pasti akan membutuhkan namanya materi pembelajaran, benar kan ya? Makanya aku saat ini aku fokus untuk jualan worksheet anak plus ebook gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak bagus, enggak. Semuanya bagus ya, asalkan kalian tahu passionnya kalian itu apa, kalian pinternya di mana. Kalau misalkan kalian, misalnya nih passion kalian masak, ya kan, kalian masak, terus kalian bikin ebook untuk, resep ya, resep untuk cara bikin, menu vegetarian seperti apa, kemudian cara untuk mengolah daging yang benar seperti apa, itu bisa dari Canva. Jadi kalian tentukan dulu, kalian tuh pinternya apa, passion-nya apa. Setelah itu nanti baru muncul tuh ide-idenya untuk, bikin produknya apa, gitu teman-teman ya.
gitu. Nah, kemudian misalnya kalian, beautician ya atau, yang ngerti atau paham tentang kecantikan. Nah, kalian tuh pengen bikin, e-book untuk gimana caranya supaya mengatasi jerawat, itu juga bisa teman-teman. Atau misalkan kalian, orang yang bener-bener Canva banget nih ya, yang paham banget soal Canva, kalian mau jual template Canva ke brand-brand, lokal gitu kan, itu juga bisa banget. Jadi temuin dulu ya passion kalian apa, topiknya apa, kemudian tentukan niche ya, kemudian baru deh kalian bisa bikin, produknya, seperti itu. Oke? Nah, lanjut ya, tadi kan aku ada bahas tuh soal lisensi, yang lisensi MRR dan PLR. Tadi aku udah jelasin soal yang MRR ya, kalau misalkan teman-teman mau kasih produknya teman-teman ini ke resellernya dengan menggunakan lisensi MRR, berarti teman-teman hanya perlu share, kemudian, ubah ya akses levelnya, can view, kemudian download sebagai PDF standar. Otomatis nanti dia akan menjadi file dan teman-teman bisa upload di toko digitalnya teman-teman. Tapi Kak, aku pengennya kasih, lisensinya lisensi PLR, itu juga bisa. Jadi teman-teman tinggal di klik menu share yang ada di sini, kemudian ininya sama aja, anyone with the link and can view, lalu teman-teman copy linknya. Nah, nanti dari link ini teman-teman masukin ke toko. Otomatis nanti, reseller yang beli produk teman-teman, mereka akan dialihkan ke link Canva, mereka klik dan mereka harus bikin kopiannya. Nah, tenang aja, itu nggak akan merusak, masternya kalian atau produknya kalian, gitu. Oke, paling segitu aja untuk, tutorial bikin produk Canva ya, bikin produk digital dari Canva. Semoga bermanfaat, salam cuan.